Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah tak kala Allah Tuhanmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat yang aku beri, niscaya aku akan menambah untukmu. Tapi jika kamu mengingkari nikmat yang aku beri, maka pasti azabku bersangatan beratnya. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. Surah ke-14 surah Ibrahim ayat yang ke-7. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan, pada bulan ini dari penanggalan Syamsiah kita berada pada bulan Agustus tahun 2024. Dari penanggalan Syamsiah itu pula ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 bertepatan jatuhnya dengan tanggal 17 Agustus, yang merdeka lampau itu adalah 17 Agustus tahun 1945. Dan dari penanggalan Komariah, kemerdekaan tanggal 17 Agustus lampau itu bertepatan dengan 9 Ramadan tahun 1464. Lalu untuk penanggalan itu tentu sangat kita maklumi. Satu dari segi penanggalan Syamsiah 17 Agustus ulang tahun itu, dan itu yang dipakai secara nasional. Dan dari penanggalan Komariah, maka ulang tahun itu adalah pada tanggal 9 Ramadan. Ini tentu sangat dimaklumi, walaupun tidak dipakai secara umum dan nasional, tetapi peristiwa itu tetap ada dan tetap berlangsung dan berjalan. Namun terlepas dari tanggal berapa yang kita pakai, sebuah kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan itu. Karena kita mengetahui bersama-sama bahwa kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan panjang melelahkan, pengorbanan yang tidak terperkirakan banyaknya, harta benda,
bahkan nyawa bergelimpangan darah-darah anak sungai. Tidak terperkirakan pula banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tua, orang-orang tua yang kehilangan anak tercinta, dan ibu-ibu kehilangan suami yang disayanginya, yang berkorban atau terkorban dalam rangka merebut kemerdekaan itu. Maka untuk itu semua, tentu kita bangsa Indonesia punya kewajiban berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh para mujahid yang telah berjuang menjadi syahid fi sabilillah, yang muslim, muslimah tentunya, kiranya mendapat keampunan dari Allah, beristirahat di alam barzahnya, dan kelak kekal dalam surga yang penuh kenikmatan Jannatun Naim. Lalu yang kedua, kewajiban kita bersama tentu ikut pula berjuang mengisi kemerdekaan itu sejauh daya upaya, kemampuan, peran, fungsi, kedudukan kita masing-masing. Kita mengetahui bersama-sama bahwa kemerdekaan itu terjadi adalah di ujung perjuangan panjang melelahkan benar. Tetapi itu bukan semata-mata hasil sebuah perjuangan panjang dan melelahkan, tapi kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan itu dipatrikan benar oleh pendiri-pendiri negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat itu. Dan yang sangat berkesan sekali yang telah menyejarah adalah bahwa proklamasi kemerdekaan itu terjadi benar-benar di tengah-tengah kehidupan yang amat sederhana. Betapa tidak sesungguhnya pada malam tanggal 16 Agustus tahun 1945 itu, sekian tokoh-tokoh besar pejuang kemerdekaan seperti Bung Hatta, Bung Karno, Sayuti Melik berkumpul di rumah Pegangsaan Timur nomor 56, yakni rumah yang diberikan oleh Syekh Al-Faraj bin Martah untuk pejuang-pejuang kemerdekaan itu sebagai seorang saudagar kaya muslim yang berasal dari negara Yaman. Lalu di malam itu Bung Karno, Bung Hatta, Sayuti Melik melakukan finalisasi persiapan besok teks proklamasi itu akan dibacakan. Malam itu pula dipinjam mesin ketik usang ke konsulat Jerman, dijemput pula dengan jet usang yang keseluruhan menunjukkan kesederhanaan yang amat sangat. Bung Hatta pada malam itu, karena besok akan berpuasa Ramadan, 9 Ramadan, mengupayakan juga makan sahur hanya dengan makan nasi dingin dan dengan lauknya ikan asin. Ini menunjukkan sebuah kesederhanaan yang amat sangat. Bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 45 itu hasil jahitan tangan Ibu Fatmawati, yang konon sambil menjahit bendera merah putih itu, Ibu Fatmawati mendendangkan lagu Aisyah, dan ada yang mengatakan mendendangkan lagu Nasihatul Aisyah, karena memang Ibu Fatmawati itu adalah bahagian dari anggota dan pengurus Aisyah itu. Karena dia adalah anak dari Bapak Hasanuddin Bengkulu, ibunya Khadijah. Dua-duanya itu adalah tokoh Muhammadiyah di Bengkulu sebagai perantau yang datang dari pesisir selatan. Bendera yang dijahit dengan tangan itulah yang dikibarkan 17 Agustus 45 dengan tiang bendera sepotong bambu. Tali pengerek adalah tali ijuk. Pengibar bendera itu adalah 3 orang petugas, yang satu hanya bercelana pendek. Tidak ada dipikirkan pakaian-pakaian seragam untuk tampil lebih gagah.
Tidak ada latihan-latihan yang berbulan-bulan dengan biaya yang amat besar, tidak. Karena itu adalah penuh kesederhanaan. Dan begitu juga dikenal bahwa kendaraan dinas pertama yang dipakai oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno adalah kendaraan yang berasal dari kendaraan dinasnya Kepala Jawatan Kereta Api Jakarta Raya. Sedangkan kendaraan dinas Bung Hatta diberi oleh pamannya seorang saudagar yang kaya. Itulah kendaraan dinas pertama Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan dalam sejarah ditemukan pula pada malam tanggal 16 Agustus 45 itu diadakan sedikit semacam syukuran kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan penuh kesederhanaan selesai syukuran itu, Bung Karno jalan kaki ke rumahnya dengan sendirian. Di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pedagang sate, lalu Bung Karno membeli beberapa potong sate ceker ayam, dan konon dimakan oleh Bung Karno sambil duduk di pinggir bandar saja. Apa makna ini semua, bapak-bapak? Ini adalah sebuah kesederhanaan yang amat sangat. Tak kala proklamasi itu dibacakan oleh bangsa Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu hari ini suasana tentu sudah berubah. Peringatan kemerdekaan dipusatkan di IKN, kota yang baru saja dibangun. Lalu undangan-undangan juga termasuk para artis-artis, para selebritis, dan konon disediakan bis Alphard, 1000 Alphard dengan cateran sebanyak 25 juta satu kendaraan. Dan itu adalah bahagian dari merayakan kemerdekaan hari ini yang kata Bapak Muldoko, 25 juta satu kendaraan untuk 1000 kendaraan itu tidak mahal, karena ini adalah untuk negara. Sebuah pertanyaan, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang tidak benar, itu tidak bisa kita pertanyakan dan kita tidak bisa memberikan jawaban. Tapi yang jelas Allah berfirman, la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmat yang aku beri, aku tambah. Tapi kalau kamu kufur dengan nikmat yang aku berikan, awas, azabku bersangatan. Marilah dengan peran fungsi kedudukan masing-masing kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, dan kita bangun kemerdekaan negara ini dengan pembangunan yang lurus dan yang benar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.